kita baru saja merayakan Hari Valentine ya, jadi masih juga di dalam Minggu Valentine. Happy Valentine buat teman-teman semuanya. Dan khusus di dalam kita juga merayakan Valentine ya, bulan cinta, bulan kasih sayang. Ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini dengan punya rasa cinta ya, kasih sayang kita, kasih sayang kepada Tuhan, rasa kasih kepada sesama kita ya, kepada keluarga kita. Nah, hari ini saya mau mengangkat bahwa dan saya bersama-sama dengan dua sahabat saya. Yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu ya Pak Idaris. Nah, Pak Idang, beliau adalah seorang ya usahanya adalah bidang konsultan mutu ya Pak ya, konsultan mutu ya namanya ya. Oke, nama perusahaannya adalah Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia. Beliau sudah sangat senior banget sebagai konsultan mutu dari sejak saya mengenal Pak Idaris lebih daripada 20 tahun yang lalu, beliau sudah memang menekuni bidang ini. Ya, Pak Idaris juga adalah nasabah saya. Oh ya, saya adalah seorang financial advisor ya di perusahaan asuransi dan saya memang join di dalam tahun 2004. Jadi 18 tahun yang lalu nih. Pak Idaris adalah nasabah saya di dalam tahun pertama, Pak. Waktu itu saya masih culun banget kalau Bapak masih ingat ya. Masih awet ya. Oke. Nah, yang kedua saya perkenalkan juga sahabat saya namanya adalah Rika ya, Rika Jo, panggilannya adalah Rika. Dia adalah seorang preschool teacher, sangat multi talented banget ya. Bahasa Inggrisnya pasti bagus banget ya. Terus karena dia ngomong sama anaknya juga pakai bahasa Inggris. Waduh, lancar deh. Pokoknya bahasa Inggrisnya lebih daripada saya. Nah, saya juga mengenal Rika ini melalui pertemanan karena almarhum suami Rika adalah dosen di UPH bersama-sama dengan saya juga. Dan Pak Idari saya juga kenal dari UPH. Jadi memang UPH adalah titik di mana dulu kita memang pernah bertemu ya, encounter-nya kita di sana tahun 2000 berapa tuh ya? Saya ngajar di UPH di tahun 1997 sampai 2005. Jadi awal-awal ketika saya jadi agen asuransi itu ya memang akhirnya teman-teman lah itu sebenarnya yang akhirnya membeli asuransi dari saya. Oke, nah hari ini teman-teman adalah juga bulan campaign daripada Insure Your Love dari Life Happens. Nah, Life Happens itu apa sih? Life Happens adalah yayasan non-profit dari Amerika ya, sebenarnya base-nya di Amerika, yang bertujuan untuk campaign kepada consumer. Campaign tentang apa? Campaign tentang insurance ya. Nah, saya sebagai Life Happen Ambassador untuk di Indonesia mengadakan acara YouTube Live ini untuk mensupport dan mendukung daripada kampanye Insure Your Love ya. Insure Your Love itu artinya kita melindungi cinta kita ya. Dan juga memang di dalam beberapa minggu terakhir kita ini ya, kita juga memang ada pemberitaan-pemberitaan di media tentang mungkin ada orang yang kecewa sama asuransi dan mempertanyakan sebenarnya perusahaan asuransi itu benar nggak sih membayarkan klaim gitu kan, dan apakah memang ini bisa dipercaya. Oleh karena itu dari AAJI juga memberikan kampanye pahami perlindunganmu. Nah, ini adalah sebuah kampanye yang kita lakukan kepada consumer bahwa penting banget kita bisa memahami apa yang kita miliki supaya pada saat kita melewati kehidupan kita, fase kehidupan kita dari single, menikah, kemudian sampai misalnya punya anak dan bahkan sampai retired, kalaupun misalnya ada hal-hal yang memang kita butuhkan dari manfaat asuransi, pastikan manfaat asuransi yang kita miliki itu benar-benar bermanfaat. Nah, nggak berlama-lama aja ya, kita akan langsung aja masuk ke dalam talk show kita pada hari ini. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang memang mau chat, silakan. Yang mau memberikan komentar juga silakan ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya akan tunjukkan kepada Pak Idaris dulu ya. Pak Idaris kan nasabah saya di dalam tahun pertama saya ya, tahun 2004. Nah, kalau pada waktu itu, tahun 2004, apa sih yang mendorong Pak Idaris itu mau untuk akhirnya membeli polis, ya kan? Dan kemudian Pak Idaris juga memiliki polis lagi di tahun 2016. Jadi emang ada repeating pembeliannya dari 2004 dan 2016. Boleh ya Pak ya, boleh menceritakan sebagai seorang customer, apa sih yang mendorong untuk membeli polis asuransi? Ya, terima kasih sahabatku Mili, dan juga panelis lainnya, Rika ya. Terima kasih kita udah bertiga di sini. Mudah-mudahan apa yang kita omongin bermanfaat besar bagi yang sedang mendengar. Saya selalu menyapa audiens itu adalah my quality friends. Selamat siang my quality friends. Sesuai dengan pertanyaan yang tadi,
saya sih ingatnya bertemu dengan Ibu Mili itu tahun 2000, karena itu ada saat-saat pasca sarjana tuh. Jadi kalau tahun 2004 saya didatangi Bu Mili dengan sebuah produk knowledge tentang ini, sebenarnya saya sudah cukup mengenal sangat baik, dan di lingkungan kami saat itu yang paling baik itu salah satu adalah Ibu Mili. Tapi dia cepat ninggalin grup kita karena pergi ke Australia mau dilanjutin sekolah. Kenapa pergi ke sana? Biar cepat katanya. Di UPH lama-lama gitu. Nah, saya di UPH itu adalah sedang mengikuti pendidikan juga pasca sarjana ITB. Jadi ada 2 itu. Nah, sebelumnya usia saya kan sudah cukup mature ya di saat itu ya. Jujur aja saya sudah mendapat pengetahuan tentang insurans itu sebelumnya, jauh sebelumnya, bahkan sebelum nikah, karena saya pernah bekerja di multinasional. Jadi di Amerika itu employee itu langsung tanyakan begitu ya. Nah, tapi waktu itu keinginan saya adalah gini, tahu ya, orang Indonesia pun banyak saudara-saudaranya. Saudara saya paling bungsu itu berbeda sampai 23 tahun. Dan di saat itu saya memperkirakan, itu orang tua saya sudah lama pensiunnya. Saya berpikir, gimana ini nanti si bungsu ini? Nah, dengan pengalaman yang tadi itu, justru saya nyari di Indonesia perusahaan asuransi. Maaf aja waktu itu masih dalam US dollar. Nah, pendek kata, saya nggak ngerti asuransi jiwa atau pokoknya yang ditawarkan, ini nanti jadi beasiswa adiknya abang nih gitu. Nah, jadilah aku ambil asuransi beasiswa namanya, nggak ngerti saya. 15 tahun kemudian puji Tuhan dia menggunakan itu sampai menyelesaikan sekolahnya. Lalu pendek kata saya sudah selesai sekolah dan mulai berkeluarga. Nah, anak saya saat kami bertemu dengan agen itu adalah sudah di taraf SMP. Nah, menata kehidupan sekolah anak, ya jangankan 3 atau 4, 1 aja kita harus mikir terus terang di Indonesia. Karena apa? Tidak selalu menutupi kan penghasilan kita. Itu jadi memang harus ada perencanaan keuangan. Nah, di saat itu sebenarnya jujur aja saya lagi nyari apa gitu ya. Harus saya bilang produk yang ditawarkan oleh agen ke saya itu adalah the right moment di saat itu, karena yang dikenalkan ke saya itu adalah bukan asuransi kematian, bukan asuransi kesehatan, enggak, tapi asuransi untuk bagaimana menjamin pendidikan anak di kemudian hari. Nah, saya masih ingat waktu itu ngomongnya adalah produk link, unit link ya. 2-in-1. Unit link itu sebenarnya produk asuransi dikaitkan dengan investasi. Cuman waktu itu diomongnya saya tuh katanya karena juga agen kan waktu itu ya sama-sama pinter lah kan, sama-sama bodoh, sama-sama pinter. Jadi dia bilang ini produknya 2-in-1 Pak, 2-in-1 ini. Setahu saya asuransi kan cuma only 2-in-1. Ya sudahlah saya katakan, karena bersahabat mengenal, salah satu yang paling penting adalah ada produk yang bagus dan kita mengenal yang menyampaikannya dengan bagus. Nah, saat itu saya lihat yang ditonjolkan ke saya adalah keunggulan si produknya. Tapi kepikir ya sudahlah, kita juga ada unsur di hati itu, ya sudah menolong teman itu kan juga nanti Tuhan akan berikan berkat gitu. Tekanlah itu, saya masih ingat di rumah saya itu, aku yang isi formulir ya Pak, ya. Udah benar belum? Ayo sama-sama kita lihat apakah formulirnya udah benar atau belum. Pokoknya sudah diomongin sama agen, benar Pak, tak teken gitu. Nah, akhirnya saya membuat keputusan bukan cuma 1, tapi untuk 2 anak. Karena saya membayangkan bicaranya anak-anak itu kan banyak maunya. Ada yang mengatakan, saya mau sekolah ini, saya mau sekolah ini. Tiba-tiba salah satu nyeletuk, saya mau kedokteran. Pusing deh, kita nyari data kedokteran di Indonesia zaman itu nggak kurang dari sekitar 200-an lah ya. Gimana mau masuk ya? Premi yang ditawarkan ngitung-ngitung akal kita nggak nyampe. Tiba-tiba ada yang dibilang ada investasinya.
ada nilai tunainya nanti yang namanya produk link. Ya pokoknya omongannya ke saya, Pak, kalau punya ada sesuatu kelebihan atau harus kelebihan loh ya Pak, jangan diambil dari uang dapur. Kalau kelebihan 1 juta per bulan itu boleh dimasukkan. Ya saya ngikutin itu terus. Saya ikutin terus sampai akhirnya saya sudah jadi. Itu yang membuat saya memberikan keputusan, ya sudahlah, aman, sudah ada pengaman buat sekolah. Pengaman buat sekolah. Baru yang kemudian dia ngomongin, selain sekolah Pak, tetap aja kita perusahaan asuransi. Akan menjamin juga kesehatan, ada ininya. Tapi jujur aja waktu itu saya bilang, nggak mikir itu, karena anak-anak saya kan masih kecil. Pasti sehat-sehat lah. Tapi yang namanya untuk sekolah, mikirnya luar biasa. Itu keputusan saya. Jadi saya kesimpulannya waktu itu adalah tepat, produknya bagus. Produk yang ditawarkan itu bagus, the right moment. Kayak produk-produk zaman sekarang kan timingnya pas. Yang kedua yang menurut saya itu adalah trusty. Saya trusty yang memperkenalkan itu. Nah yang dikenalkan saya itu nggak menakutkan, nggak. Yang betul-betul sebuah keunggulan produk. Jadi itu harus disampaikan mungkin. Nah, menurut saya waktu itu adalah agen yang menyampaikan, sahabat saya menyampaikan itu adalah juga mewakili perusahaan. Jadi di tangan dialah seperti apapun perusahaan bagusnya, kalau agennya tidak bagus menyampaikan juga tetap aja kita ragu-ragu. Jadi itu ada trusty. Sudahlah, orang baik dari dulu saya sudah kenal gitu ya. Maka waktu itu belum nikah lagi kalau nggak salah. Ketemu dengan suaminya juga sama baiknya. Jadi sekarang baik-kebaikannya double tuh, pakai deret ukur malah sudah. Nah, itu yang pertama. Saya putuskan 2004, dan mungkin saya harus ngomong, saat anak itu udah mulai masuk college, universitas, benar-benar memilih sekolah yang kedokteran. Dan rekan-rekan mutu sekalian, apa yang terjadi? Saya sih nggak ngeh kalau ada asuransi kok. Jadi ke kantor, saat itu saya sudah cukup berkedudukan di kantor, tapi nggak punya uang sebanyak itu. Oleh sebab itu apa? Saya ajukan pinjaman ke kantor. Pada saat si anak ingin masuk di sekolah kedokteran itu. Pada saat mau ditandatangani keuangan, rekan saya mengatakan, Bapak bukannya punya asuransi beberapa tahun yang lalu? Ya coba lihat-lihat dulu. Bisa dibayangin sekian tahun kita nggak lihat, karena percaya udah agen aja yang tahu. Kita kan belum ada seperti yang sekarang ini, nilai tunai bulanan itu dapat. Enggak, waktu itu udah percaya udah. Iya, karena zaman dulu masih komunikasinya pakai surat-suratan, Pak. Jadi mungkin nggak perhatiin. Kalau sekarang email ya jadinya ya. Nggak ada itu namanya email sekarang. Sekarang, aduh canggih banget. Dulu kita, bahkan kita udahlah tinggalin. Sampai bisa dibayangin saya nggak punya ingatan kalau punya asuransi. Nah, alhasil jadi saya ngomong, hubungilah agenku yang baik ini. Bapak kan punya asuransi di sini, kalau nggak salah juga sering sekali top up, bahasanya top up. Bapak kan sering sekali top up. Saya lihat dulu ya, nggak sampai 15 menit, kurang dari 10 menit aku dihubungi. Berapa sih kebutuhannya? Sekian. Lebih loh Pak, nilai tunai Bapak di sini. Itu bisa luar biasa di kantor saya. Produk apaan itu ya? Gitu ya. Bukannya Bapak asuransi. Nah, baru mulailah kita ceritakan. Kesimpulannya Pak, itu yang dipakai oleh si anak untuk masuk di universitas itu. Bahkan saya tidak berapa hari kemudian, agenku tuh ngomong, Pak Idris boleh ngomong, kenapa? Kalau semester depan anak Bapak mempunyai uang kuliah, kewajiban sekian, itu masih lebih loh. Bisa dibayangin tuh semester yang kedua tuh masih ada di sana. Terus saya bilang, luar biasa ya. Jadi jujur aja, sampai sekarang itu saya sampaikan tentang keunggulan produk ini. Nah, tadi dikatakan, kenapa 2016? Sama juga, setelah 2004, 2016, 12 tahun, 14 tahun kemudian, ketemu dengan 12 tahun kemudian, baik lagi, bisa dibayangin ya, ketemu lagi, Pak, Bapak kan sudah mulai uzur nih, udah mulai tua. Iya, betul, di atas 60 loh. Ya, waktu itu saya tahun 2016 sudah 63, ya kalau nggak salah ya. Bapak kok belum memikirkan diri sendiri? Kenapa? Ada loh sekarang produk yang, nah ingat ya, kepercayaan itu membawa kita terus tidak banyak nanya. Terus apa yang mau ditawarkan? Ditawarkan gini. Ya sudah,
saya sign lagi untuk saya pribadi, namanya kesehatan. Nah, cuman kesehatan itu saya bayangin, nah ini waktu itu ya, yang 2016 itu jujur aja saya memutuskannya ini kan asuransi kesehatan. Gimana caranya supaya nanti pada selesai bayar premi, nilai tunai masih ada, saya ambil tunainya deh, biar saya menjaga kesehatan. Kalau saya ambil uang tunainya, jadi bukan cuma sehatnya aja, tapi happy, karena mungkin saya mau pakai keliling dunia kali waktu itu. Itu keputusannya, tapi kan rekan-rekan mutus sekalian, Tuhan kan yang menentukan. Waktu saya mengambil 2016, itu saya udah putuskan, sudah mulai berani sekarang. Kalau dulu bayar cicilan tuh bulanan angsurannya, premi bulanannya angsuran sesuai dengan kemampuan kantong. Cuman kalau yang 2016 tuh agennya bilang, Pak kan sudah punya kemampuan, jadi tahunan aja ya. Ya kita kan lumayan juga, keren juga ya. Ya sudah, bayar kredit card ya, karena memang sistem kan berubah terus. Iya. Jadilah saya mengambil tahunan terus. Itu yang membuat keputusan 2004 buat anak, 2016 buat diri sendiri. Itu kira-kira dasar keputusan mengapa mengambil asuransi seperti itu. Saya kira itu dulu deh. Thank you banget nih ya ceritanya Pak Edaris tentang journey-nya membeli polis yang pertama sampai polis yang kedua. Memang pada waktu itu produk yang lebih populer namanya adalah unit link, adalah produk gabungan dari proteksi dengan investasi. Jadi kalau untuk anak-anak biasanya kita desain untuk lebih banyak porsi investasinya. Dan memang puji Tuhan ya, akhirnya pada waktu memang anaknya Pak Edaris pengen masuk ke dokteran, ada uangnya yang dari unit link ini yang akhirnya bisa diambil. Itu adalah salah satu keunggulan di unit link, kita bisa mengambil pada saat kita memang mau membutuhkan ya. Thank you banget Pak Edaris. Nah sekarang kita beralih ke Rika ya. Nah saya mengenal Andre dan saya sama-sama dulu dosen di UPK. Ya, saya masih jadi dosen muda, kemudian Andre itu udah jadi sebagai wakil jurusan. Nah, memang di dalam awal-awal ketika saya menjadi agen itu, ya saya akhirnya menawarkannya kepada orang-orang yang saya kenal, dan salah satunya Andre, karena Andre itu lulusan dari Amerika, jadi saya pikir pasti insurance minded nih. Nah dari situlah akhirnya saya mengenal Rika yang pada waktu itu baru menikah dengan Andre. Nah Rika boleh ya sharing kepada saya, kan pada waktu itu keputusannya diambil berdua ya bersama-sama. Kira-kira apa sih yang mendorong kalian gitu ya untuk akhirnya memutuskan untuk membeli asuransi pada waktu itu tahun 2000. Setelah itu Rika juga pembelian satu lagi polis di tahun 2018. Boleh sharing ya Rika? Awalnya tuh Andre kan, Andre milih datang Andre. Waktu itu kan saya baru married ya, jadi saya nggak terus terang saya juga nggak begitu mengerti ya tentang asuransi, tapi dijelasin semua. Terus saya lihat Andre itu konsen banget dengan asuransi. Karena tahun 2000-an itu asuransi itu belum se-booming sekarang gitu loh. Nah, tapi Andre itu udah paham banget dengan asuransi kan, apalagi waktu dia tinggal di Amerika, dia bilang ini penting loh asuransi ini seperti ini, memprotek kita, memprotek anak, dan sama seperti Pak Edaris ya, Andre kalau nggak salah ambil juga unit link ya, ke anak juga ya, saya lupa. Itu buat anak sama buat Andre sendiri ya. Ya udahlah kalau bagian asuransi kamu aja lah, karena dia tuh bacain, teliti, itu dia juga searching, dia cari segala macam. Nah itu tuh. Yang kedua, asuransi itu memang sangat dibutuhkan untuk kita. Kedua, kita juga kenal baik agentnya sih. Nah itu sih sebenarnya poin plusnya sebenarnya apa caranya. Kalau agentnya itu buat save ya Pak ya langsung. Ya oke. Cuman tanya seperti ini, lalu Andre juga ada tanya jawab sama Andre, terus setelah itu akhirnya Andre percaya, ya udah beli gitu loh. Kita juga nggak terlalu memikirkan nanti agennya lari nggak atau apa nggak, ini kerjanya seperti apa, nggak ada sih punya pikiran gitu, karena Andre lihat Mili juga orangnya kompeten kan untuk kerja di insurance gitu loh. Oke, terus orangnya juga bukan agent itu yang bukan tukang Uber debt collector yang di Uber gitu, enggak gitu. Tapi dengan caranya agentnya menawarkan dan produknya juga bagus, akhirnya itu jadi satu
apa ya, jadi kayak satu bundel yang oh ini oke gitu loh buat kita. Nah, akhirnya itu Andre memutuskan beli. Jadi untuk yang case pertama itu saya tidak begitu terlibat di untuk pertanyaan yang kedua kan di 2018 saya ada beli. Sebenarnya kan waktu anak saya sudah mulai SMP, saya tukeran tempat sama Andre. Saya bilang, Andre boleh nggak sekarang saya kepingin lebih aktif lagi gitu. Karena Hesky udah selesai nih SD-nya, saya udah boleh dong aktif-aktif lagi gitu. Apakah dalam kegiatan charity atau kegiatan mengajar kan ya. Waktu dulu kan saya tinggal ikut Andre di Malaysia, karena anak saya sekolah di sana ya saya ikutan ngajar. Nah, saya pikir ilmu itu saya mau pakai gitu. Akhirnya saya putuskan untuk bekerja. Nah, setelah bekerja itu karena ini half charity, jadi saya tidak memikirkan gajinya gitu loh. Jadi ya saya dikasih 100.000 juga saya terima, apapun juga saya terima. Cuman bagi saya adalah saya kepengen appreciate atas apa yang saya kerjakan gitu loh dengan gaji seperti itu. Andre juga nggak pernah tanya. Akhirnya saya pikir ya udah saya hubungin Mili, saya beli aja deh asuransi warisannya Mili ya, saya lupa ya. Iya. Ya warisannya ya udah asuransi ya udah saya beli deh. Tapi saya nggak banyak Mil karena gaji saya ya itu yang saya beli itu ya itu gaji saya pure. Kalau nggak banyak kan ya Mili, waktu itu saya beli sama kamu nominalnya. Ya itu yang gaji dari saya transfer ke Mili gitu. Dan saya membelikan itu tidak atas nama saya. Saya membelikan tuh atas nama Andre gitu. Andre juga sebenarnya bilang, kenapa atas nama saya? Ya saya cuma bilang ya because I love you gitu aja, terus santai saya bilang. Lucky love ya. Dia bilang lucky love ya udah. Iya, jadi saya bilang ya daripada saya beliin, saya mau beli apa gitu loh, karena kan apa yang saya pakai, apa yang saya miliki itu semua udah dipenuhi, udah dibelikan gitu. Jadi ya udah, saya mau beli apa gitu. Dan saya beli asuransi gitu loh buat suami saya. Dengan nominal yang tidak besar, tapi itu ada satu kebanggaan buat saya. Dengan begitu, saya juga bisa memberikan cinta buat suami saya waktu itu. Ya udah, saya belikan Mil adanya segini, tolong diurusin ya dengan nominal yang kecil, tapi sesuatu yang kecil dengan harapan yang besar, dengan membeli dengan cinta yang besar buat suami saya. Ya suami saya sih nggak ngurusin yang asuransi ini gitu loh. Nah, ya setelah itu diproses, ya beli, ya udah sampai kejadian itu 2018, 2020 kejadian. Ya sebenarnya apa ya? Ya itu balik lagi karena kita ketemunya sama agentnya yang cukup kompeten, yang bertanggung jawab, responsible. Jadi ya aja call Mili. Mili yang call saya, malah saya nggak sempet call siapapun. Mili yang bilang, Rik mau dibantu apa, Rika mau dibantu apa, ya saya bilang saya nggak tahu lagi harus dibantu apa. Jadi semuanya Mili yang urusin gitu. Dari sesuatu yang kecil, yang saya beli kecil, dari yang suami saya beli dengan Mili, melalui Mili di asuransi Prudential, ya kita bukan hanya ngomong nominalnya, tetapi apa ya? Di saat segala sesuatu dibutuhkan ya dia datang saja. Dan memang sudah tepat waktunya gitu loh. Jadi kalau yang tidak terpikirkan sama saya sebagai nasabahnya Mili, kliennya Mili, manfaatnya seperti ini gitu. Nah, yang kita tahu waktu itu ya udah mau beli ya beli sana gitu. Jadi kita sebagai istri ya saya nggak tahu gitu loh. Nah waktu saya beli juga jiwa untuk Andre, saya juga tidak terpikir itu untuk saya dapat di 2020 enggak gitu. Saya berharap ya udah lewat aja gitu. Jadi seperti ya nabung pada sesuatu yang tepat, ternyata ya balik lagi ke saya gitu. Itu deh Mili. Oke, iya. Thank you banget ya ceritanya ya. Jadi saya melihat bagaimana Rika tuh bertumbuh ya dari yang tadinya mungkin nggak terlalu mau tahu tentang asuransi, pokoknya semua diserahkan kepada suami, tapi kemudian over the years ya 2018 akhirnya malah justru punya kesadaran untuk membelikan asuransi buat suami sebagai tanda cinta ya, adalah because I love you. Nah,
Kalau gitu saya boleh ya langsung ke Rika nih untuk melanjutkan dari ceritanya bagaimana kamu akhirnya beli buat Andre dengan uang yang gaji kamu dapat itu ya, mungkin nggak banyak tapi itu kamu berikan itu buat kamu convert itu sebagai satu love gift gitu kan ya. Nah, boleh ya Rika menceritakan tentang apa yang membuat Rika akhirnya makin mengerti tentang apa artinya asuransi. Mungkin bisa di-sharing-kan juga mengenai apa yang terjadi di dalam tahun-tahun berikutnya. Oke, makanya sebenarnya kalau untuk membeli asuransi kita jangan mengharapkan belajar boleh, kita boleh tahu apa sih yang kita manfaat dari asuransinya boleh. Tetapi ya udah let it flow aja, saya nggak mau pikirin gitu apa yang nanti harus kembali ke saya itu seperti apa gitu. Karena kan orang tuh kalau asuransi itu identik dengan penyakit sama kematian gitu kan ya. Dan itu yang tidak terpikir banget sama saya gitu waktu itu ya, karena saya merasa sebagai ibu rumah tangga ya udah saya sudah dicukupi gitu, jadi ya tidak terpikir. Nah, sampai satu hari di kehidupan saya pribadi di zona yang paling aman, menurut saya aman sekali gitu dari segi finansial, dari segi saya memiliki suami yang sangat sangat didambakan mungkin bagi semua wanita ya, yang bertanggung jawab, yang taat dan takut akan Allah, lalu responsibelnya sama saya dan anak serta keluarga besar kami. Itu semuanya Andre udah jalanin gitu sampai di 2020 suami saya kecelakaan kan di depan rumah saya. Itu membuat saya tuh waktu itu apa ya? Rasanya hidup saya itu dibalik banget gitu, 100% dibalik sama Tuhan gitu. Yang dari hidup yang paling nyaman, yang paling aman, yang paling tenang dan damai, dan tiba-tiba berubah gitu dalam hitungan ya menit, nggak sampai menit lah ya, karena saya ingat sekali itu kecelakaannya, saya dengar bunyi dentumannya itu ditabraknya di depan rumah saya itu di 4.27 sore gitu. Yang seharusnya biasanya kita itu apa ya? Itu kan awal Covid tuh Mili ya 2020. Nah, awal Covid tuh kan semua orang lagi serem-seremnya, lagi pada diam di rumah. Nah, tiba-tiba ya. Iya, baru-baru saya juga udah mulai lagi apa ya, preparation untuk ngajar online gitu kan, yang tadinya offline kita jadi online. Biasanya tuh saya tuh selalu bertiga, kalau pergi kemana-mana bertiga atau berdua. Suami saya itu berusaha tidak membiarkan saya jalan sendirian gitu. Nah hari itu saya juga entah gimana saya nggak mau pergi gitu. Jadi saya suruh anak saya untuk menemani. Akhirnya ya mendapatkan Andre ditabrak di depan rumah saya, tidak jauh dari rumah saya di sore hari 4.27 sore. Itu saya ingat sekali dengar bunyi dentuman kencang, saya keluar, saya temuin anak saya, lalu anak saya bilang, "Mom, somebody hit my daddy," gitu, "somebody crashed my daddy." And then I find my husband, but I cannot see. Saya nggak bisa lihat suami saya di mana gitu. Sampai saya cari-cari, akhirnya ternyata suami saya sudah ada di pinggir jalan, tergeletak. Ya udah, saya masih, karena saya bukan tipe orang yang panik, jadi saya samperin ya, saya bilang, "Oke, Dad, are you okay? Ya tunggu ya, saya pulang dulu ambil mobil gitu. Saya akan bawa kamu ke rumah sakit." Ternyata itu yang terakhir gitu loh. Itu my last moment sama suami saya pulang, saya mau ambil mobil, ternyata pas saya keluar lagi udah rame orang. Jadi di kejadian itu saya jadi belajar banyak tentang kehidupan. Sebenarnya kehidupan ini kan kita belajar ya. Kehidupan yang sementara ini kita tuh disuruh Tuhan untuk belajar. Belajar dari semua kehidupan yang cuman sementara. Nah, lalu setelah kejadian itu, saya baru mikir sih, berjalannya bulan-bulan saya jadi mikir, gimana finansial saya gitu. Ini keuangan saya sebagai ibu rumah tangga gimana nih gitu loh. Waktu itu sempat pusing juga nih gimana nih cara menghidupkan anak saya dan masa depannya gitu. Nah, sampai akhirnya terus Mili setelah berapa bulan Mili baru cari saya kan, karena keadaan saya kan memang udah kacau banget ya. Baru saya cari Mili, terus ditemani sama teman-teman yang lain, dibantu sama saudara juga ditanya ada asuransi nggak? Pasti yang ditanya yang pertama ada asuransi nggak gitu.
Waktu itu saya bilang ada asuransi yang asuransinya A dan B gitu. Salah satunya Prudential gitu. Oke, saya cuma bilang kamu ini nomor telepon Mili, kamu cari Mili karena Mili orangnya baik. Udah, yang satu ini nanti saya coba ngomong lagi sama agent yang satunya gitu dengan kita punya 2 asuransi. Nah, memang Prudential lebih cepat meresponnya saya gitu loh waktu itu karena kan Mili karena udah deket gitu jadi udah kenal gitu. Nah, setelah itu habis kejadian yang tiba-tiba ya saya baru berpikir setelah semuanya sudah lancar, hidupnya udah mulai ditata dan Tuhan juga sudah mulai memberitahu bahwa Rick is not your dream gitu. Wake up, bangun, bangkit, ada anak yang harus dibesarkan. Akhirnya saya baru bilang sama Mili, kalau Mili saya mau beli asuransi lagi gitu loh untuk anak saya, untuk saya gitu loh karena saya single parents ya pasti waktu habis kejadian itu saya jadi tahu bahwa hidup itu ya nggak selalu hidup. Ada tiba-tiba ada gift yang lain dari Tuhan seperti itu sih. Jadi ya lebih proteknya lah, lebih protek, sekarang jadi mau belajar asuransi itu seperti apa gitu. Iya. Jadi memang akhirnya melalui kejadian Andre harus meninggal, kemudian akhirnya jadi situ baru sadar tentang apa ya lebih penting, lebih ngeh lagi gitu ya Rika ya tentang pentingnya asuransi itu sesuatu hal yang benar-benar ternyata tuh penting banget di dalam perencanaan kehidupan. Apalagi sekarang setelah Rika jadi single parent, Rika pun juga akhirnya memutuskan untuk bisa membeli asuransi buat dirimu dan juga buat anak kamu gitu ya. Iya, betul. Thank you banget buat sharingnya. Nah, kita kembali ke Pak Idaris gitu ya Pak ya. Tadi kan Pak Idaris kan membeli asuransi untuk anak, akhirnya juga dapat manfaat melalui akhirnya uang asuransinya bisa dipakai untuk bisa membantu untuk pendidikan anak ya di dalam pada waktu mau sekolah ke kedokteran. Nah, boleh juga Pak Idaris bisa men-sharingkan gitu ya. Kira-kira pengalaman asuransi apa atau manfaat asuransi apa yang Pak Idaris rasakan secara personal juga? Oke. Ini kaitannya dengan yang terakhir yang saya ambil. Sebenarnya kan tadi waktu ditawarkan, udah waktunya mikirin diri sendiri kesehatan. Tapi saat itu ada memang kendala karena momentumnya adalah usia. Ada yang dinamakan di produk yang saya dapat saat itu adalah produk yang karena usia itu tidak di cover yang namanya PHS apa rumah sakit, tidak di cover. Cuman saya berpikirnya, emangnya lu mau ke rumah sakit, lu kan sehat banget gitu ya. Udah tunggu aja kalau ada nanti sisanya yang terakhir aja lah. Jadi jujur aja kita berdiskusi, ya sudah buat Bapak cocoknya yang crisis cover aja lah gitu. Saya masih ingat ada sekian banyak penyakit yang di handle. Tapi betul-betul memang kendala tanpa nggak boleh pada saat itu usia untuk dapat kartu, itu saya paham betul. Tapi saya no problem. Nah, jadi tiba-tiba 4 tahun kemudian 2020. Nah, kalau bagi teman-teman, saya kan juga sangat menjaga kesehatan. Betul itu menjaga kesehatan. Makan dan sebagainya lah. Tetapi ternyata ada saat-saat yang kita jalani itu ada yang missing. Satu missing. Dan itu secara bertahap akan membebani kesehatan kita. Sehingga di tahun 2020, di akhir Januari, saya mendapat stroke. Dan nggak main-main stroke-nya. Stroke-nya juga sangat fatal ya. Saya nggak pengen ngomong stroke-nya, sakitnya apa. Tapi yang pasti stroke saya, batang otak saya merusak saraf sampai sekarang. Jadi separuh sebenarnya saraf saya ini rusak nih. Nah, itu juga Januari 2020 ya Pak ya, awal pandemi ya. Kita belum masuk pandemi, tapi belum masuk pandemi. Tapi karena saya masuk, ingat betul pandemi kita itu diumumkan Pak Jokowi itu 23 Maret itu karena Maret ya, awal Maret 2020. Maret beliau mengumumkan itu karena saya memberikan juga sebuah momentum tentang Pak Jokowi mengumumkan itu. Saya kan suka musik. Jadi saya pergi ke pembuat musik, yaitu saya penyuka ukulele, saya minta
tolong didesain supaya ukulele yang menggambarkan Indonesia dapat pandemi tanggal berapa presiden mengumumkan. Itu Maret, jadi saya ingat betul. Nah, Januari itu saya stroke-nya parah tuh, karena juga kata orang itu namanya batang otak kiri kanan itu tertutup. Dan itu sebenarnya penyebabnya Pak, yang tadi saya katakan, lupa untuk ngecek satu bagian yang memang harus dicek setiap orang itu Pak. Kita sudah general check up, tapi saya terlupa mengecek yang namanya kondisi kolesterol saya. Sehingga karena itu memuncak terus-menerus di tahun 2000, stroke saya itu tinggi sekali, kolesterol saya tinggi, dan itu menyebabkan saya stroke batang otak, sehingga merusak syaraf saya sampai sekarang. Nah, waktu itu sama dengan Rika tadi, tanyain asuransi. Punya asuransi tidak ya? Saya dalam kekalutan sama istri saya juga hari ini, mana itu bukunya ini? Memang kita udah bikin bukunya di mana-mana. Jangan lupa ya, kalau asuransi harus gampang di touch orang, siapapun, supaya tidak jadi masalah. Memang ada kendala karena ada kantor, ada rumah. Jadi ketemu akhirnya. Bertemulah dengan agent kan. Dia bilang, sudah Bapak berangkat ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Ditujukan nanti. Nah ini ya. Ya, pelayanan seorang agen itu saya bilang seumur perjalanan asuransi kan ya. Dia bilang kan, pokoknya Bapak berangkat deh, ini yang stroke itu kan luar biasa. Nanti saya menghubungi dokternya. Kesimpulannya saya berangkat karena memang sudah dihubungi, saya di rumah sakit ditangani dengan benar. Cuman si dokter yang sedang menangani itu bilang, wah ini penyakit aneh ini, karena dengan kondisi semacam ini sih sebenarnya itu Bapak ini satu harus sudah pecah pembuluh darah, tapi kenapa tidak? Jadi saya membicarakan yang tadi, ini rekan-rekan mutu sekalian saya bicarakan, saya rajin olahraga, kemudian saya juga penyuka golf, 2 kali seminggu main golf, kemudian sekali seminggu harus dan lari gitu. Tapi tetap bisa kecolongan maksud saya di usia-usia seperti saya. Saya kan kena itu sekitar menjelang 68 tahun umurnya kan, kena di situ. Nah, sesudah ngomong lah agent, Pak ini nggak mengcover kamar ya. Wah, bingung juga ini. Jadi akhirnya karena nggak mengcover kamar, istri saya bilang, udah gabung-gabung sama orang, yang penting kelasnya berapa. Jadi saya bergabung dengan pasien lain supaya bisa reduce cost. Tapi nggak kepikiran apakah saya akan tertanggung nanti, karena bingung kan setelah sekian tahun, 4 tahun, apa ya yang saya dapat itu gitu. Yang namanya krisis cover itu apa yang kita dapat. Baru sesudah pelan-pelan ngomong, sesudah mulai saya sadar kan, di rumah sakit saya sempat tidak sadar ya, bicaranya juga sempat ngaco gitu. Baru kita mulai menghubungi, ini loh Pak, kalau penyakitnya dalam tempo 6 minggu sampai 7 minggu masih seperti tidak ada perubahan, ini klaimnya bisa dicairkan. Oh itu tuh gitu ya. Jadi saya berpikir, apa saya panjang-panjangin aja sakit saya biar 6 minggu, 7 minggu. Keinginannya kan begitu ya. Tapi ternyata Tuhan melakukan yang lain loh. Penyakit saya bertahun-tahun sampai dengan sekarang nggak sembuh. Alhasil di minggu ke-6 datanglah Ibu Mili bersama Ko Martin, suami yang baik itu, datang di klinik yang harus menyediakan dokternya juga sangat baik, dia yang mengisi formulir dan segala macam. Saya nggak melakukan apapun. Ya, dan sudah selesai, saya ditungguin lagi terapi, diisi. Saat itu saya juga nggak bisa menandatangani apapun karena sangat keras. Nah, turunlah klaim. Klaimnya itu sekali ambil nilai tunainya diambil semua. Itu pola yang rupanya produk yang saya ambil pada saat itu. Jadi sekaligus lamsam diberikan gitu Pak. Lamsam diberikan. Ya, karena ada dari asuransi itu mengatakan ini diberikan lamsam. Jadi kalau Anda mau berobat kemana-mana, uangnya ya, bisa diberikan. Ya betul. Itu kan pilihan itu bagus. Ya. Tapi saya di tempat itu sebenarnya sudah. Mulailah kita pakai ini membayar kamar yang tadi, karena uang juga nggak cukup-cukup banget ya, mulai bayar karena. Nah, setelah diterima, apa yang terjadi rekan-rekan? Saya kan memiliki bisnis, punya kantor, punya karyawan. Saya berpikir yang didapat, punya hitungan. Saya sampai sekarang ada hitungan saya. Saya hitung sekitar sampai dengan 1,5 tahun
saya akan bisa membiayai kantor saya, lengkaplah, karyawan dan sebagainya. Ya sudah, no problem. Sampai sempat saya ngomong sama Bu Mili, cukuplah Mili, selain daripada mengobatin saya, setiap hari kan saya berobat terus waktu itu, karena harus mengejar golden period katanya. Perkiraan saya 1,5 tahun ya. Tapi yang terjadi rekan-rekanmu itu adalah hanya 1 tahun ternyata bisa mengcover. Kenapa? Di saat kita COVID, pelanggan saya juga stop untuk datang. No services, tidak ada pelatihan, tidak ada kegiatan lain, tidak ada kunjungan, tidak konsultasi itu ya. Buat saya bersama istri juga luar biasa keadaan. Jadi yang kita dapat itu dalam setahun yang pertama itu. Tetapi saya harus menambahkan, selain itu sebenarnya seperti Rika tadi, saya juga memiliki yang B gitu. Saya minta tolong juga sama Bu Mili, boleh nggak sih ini dicairkan yang B ini? Ya, puji Tuhan, itu juga dicairkan untuk mengikuti tahun keduanya. Jadi dua-duanya itu yang mengcover itu harus saya bilang, dua-duanya adalah dari klaim asuransi. Nah, apa yang bisa kita dapatkan? Satu adalah living cost. Itu menata kita. Kenapa? Rekan-rekan sekalian, saya dalam bisnisnya zero income. Saya nggak ngomong lah sampai hari ini juga boleh dibilang zero income. Karena bisnis saya ini kan bisnis services ya. Dan kita tahu company itu yang paling gampang dicoret adalah pengeluaran services. Jadilah kita seperti itu. Kemudian harus di-squeeze juga kantor. Karyawan juga harus diberikan pulang ke rumah. Ini masalah pandemi ini. Jadi yang kita hadapi itu rekan-rekan sekalian nggak tahu kita apa yang terjadi di depan. Bukan cuma kita sendiri, rumah tangga kita juga seperti itu ya. Gimana kita untuk mempertahankan itu? Nah, manfaat itu yang saya dapatkan, office-nya bisa masih terjamin, tapi kita tak melakukan action karena apa? Kami kecilkan office, kemudian ada yang bisa seperti yang dilakukan orang-orang sekarang, pengeluaran-pengeluaran yang jangka panjang, kita minta rescheduling, dan sebagainya. Jadi, di atas semua itu, manfaatnya apa, rekan-rekan sekalian? Ketenangan. Kita perlu tenang. Karena di samping saya kan ada istri, ada anak, ada mantu. Itu perlu kita berikan ketenangan. Ketika mereka mengatakan, ada loh financial supporting kita sekarang, itu jujur aja bisa meredam. Karena kita tahu, jujur aja ya, kita tahu para suami-suami itu harus tahu bahwa di situ mulai soal uang, jangan salah kalau para ibu mulai ngomong. Ya, para ibu yang paling sensitif tentang uang, dan itu yang paling banyak kan membuat broken kan. Nah itu penting ini, jadi saya nggak sadar, oh iya ya, klaim yang kita dapatkan itu, ya ketika Rika bilang kan kita butuh, di saat itulah klaim datang dari perusahaan asuransi. Itu sih saya nikmati, betul. Jadi saya bilang, so far ini sudah jalan 2 tahun lebih, masih bisa Tuhan memelihara hidup kami sekarang, dan itu, tapi apa yang terjadi? Kita manfaat dari kejadian itu, justru itu buat saya dan keluarga menata lifestyle kembali. Lifestyle itu adalah jangan mengulang yang lama. Ketika saya mulai dirawat oleh istri saya dia menjadi menggantikan dokter diet saya, secara langsung juga dia terbawa untuk menata kesehatannya juga, karena harus mengikuti saya kan, namanya juga saya harus diet segala macam, tidak boleh masuk ini. Nah, istri saya juga menjadi dokter diet saya, ikut ya. Nah, ketika anak datang, kita paksa juga ikut menata hidupnya, walaupun mereka kita minta masuk asuransi. Nah, manfaatnya itu ada macam-macam. Fisikal yang memang monetary kita dapat, tapi yang non fisikalnya adalah ketenangan. Bukan cuma saya, tapi lingkungan saya juga bisa lebih tenang, istri juga lebih tenang. Yang terakhir itu menata lifestyle lebih baik lagi, karena kita kan tidak mau terulang 2 kali. Karena istri saya bilang, Tuhan berikan kamu kesempatan yang kedua loh. Usia kayak gini kok masih hidup. Kan banyak orang yang sudah lewat, belum apa-apa sudah lewat. Oh iya ya, betul juga. Jadi kita percaya di dalam kejadian yang saya alami itu, Tuhan ikut berencana di dalamnya. Itu yang kita dapatkan. Terima kasih.
Oke, makasih banget ya sharingnya Pak Idaris ya. Banyak sekali wisdom-wisdom yang kita bisa dapatkan ya dari seorang Pak Idaris. Ternyata kehidupan yang terjadi dan berjalan itu juga banyak sekali mengajarkan untuk bisa lebih menata kehidupan, ya kan. Kemudian juga untungnya ada asuransi yang memang bisa beliau memberikan financial security ya buat istri dan Ya, juga buat keluarga. Dan dia ternyata juga ya Pak Idaris juga dengan terbuka menyatakan bahwa memang pandemi ini membuat akhirnya usahanya Pak Idaris yang tadinya mungkin di atas kertas itu ya harusnya bisa akan generate income sekian 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 tiap tahunnya. ya, Tapi siapa yang sangka gitu kan bahwa di dalam masa pandemi ini justru ya ada bisnis-bisnis yang memang terpukul gitu kan, dan salah satunya adalah bisnis yang memang Pak Idaris geluti karena bisnis service ya, bisnis consulting, terlebih juga secara kesehatan pun juga memang di dalam masa-masa itu. Jadi ya. memang baik Pak Idaris maupun juga Rika adalah nasabah-nasabah yang mengalami resiko kehidupan di dalam masa-masa pandemi, dan tentunya itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat lebih berat lagi ketika misalnya itu terjadi di masa-masa pandemi gitu ya. Nah, sebagai akhir daripada YouTube Live kita kali ini, boleh ya kalau dari masing-masing nih, dari Rika dan juga Pak Idaris, memberikan pesan-pesan kepada audiens terkait juga dengan tema kita Life is Love gitu ya. Apa sih yang menjadi mungkin dari pesan-pesan dari yang bisa diberikan kepada ya mungkin 1 atau 2 pesan dari Rika dan juga untuk Pak Idaris, bagaimana kita bisa lebih bijaksana lagi dalam menata kehidupan kita, di dalam kita juga mewujudkan cinta kita kepada keluarga. Boleh dari siapa dulu? Rika dulu? Ladies first ya. Ya. Silakan Ladies Rika. first. Oke, aku apa ya? Quote-nya ya, sebenarnya last night I talk to my son kan, saya bilang sama anak saya, kalau apa ya, happiness doesn't mean having everything we love, but being happy is loving everything we have. Jadi apa ya, cinta itu nggak harus apa apa ya, bahagia itu bukan berarti kamu memiliki semuanya gitu, semua yang kita cintai. Kalau kita mau bahagia itu nggak selalu kita memiliki yang kita cintai, termasuk Dedi gitu ya, termasuk suami saya, termasuk dedinya anak saya. Tetapi bahagia itu apa ya, mencintai semua yang kita punya aja saat ini gitu loh. Jadi apa tuh ya? Ya ada hari ini disyukuri, dinikmati, karena setiap saya percaya bahwa bangun tidur kalau kita punya one small positive thing itu akan merubah satu hari kamu gitu loh. Jadi ya lalui aja, Tuhan pasti turut bekerja dalam segala hal, maupun itu duka cita, sukacita, kita percaya segala sesuatunya sudah ditulis. Seperti Pak Idaris tadi bilang, udah rajin olahraga ya Pak ya, saya juga pencinta olahraga gitu loh. Andre juga suka olahraga, tapi memang jalan Tuhan kan bukan jalan kita gitu. Apa yang Tuhan kerjakan itu tidak akan pernah sampai di pikiran kita. Jadi yang bisa kita lakukan hari ini, yang kita bisa kerjakan hari ini, itu memang harusnya bagian kita ya kita lakukan. Kalau memang ada di bagian yang sebelahnya itu bagian Tuhan, ya udah kita serahkan sama Tuhan, nggak usah dikhawatirkan, karena segala sesuatu yang kita alami hari ini juga nanti kembali ke Tuhan gitu. Oke, thank you banget ya Rika ya buat wisdom yang diberikan ya, bagaimana kita bisa tetap selalu bersyukur, berserah ya pada Tuhan dan menghargai apa yang ada di sekitar kita saat ini ya. Oke, silakan Pak Idaris untuk 1 atau 2 kalimat penutup kita. Sorry Pak Idaris, tolong dibuka dulu, belum di open audionya. Sudah? Ya, Kayaknya sudah Pak. Ya, Oke. silakan. Saya akan mulai dengan gini. Setiap orang yang mengambil asuransi, tak pernah satupun yang merasa bahwa itu dia akan ambil. Maksud saya, kejadian yang di stay di dalam kontrak itu selalu bilangnya nggak akan pernah ngambil itu. Sehingga orang juga, oleh sebab itu sesuai dengan tema kita, aku mau berpesan bahwa life is love. So you have to love your life. Itu kalau mau saya balik, bahwa ketika kita juga mencintai hidup kita, banyak kesempatan kita mencintai. Salah satu ya sudah menata
finansial kita. Banyak kemungkinan finansial, tapi banyak finansial yang short term, tapi yang kira-kira menurut saya yang cover keluarga itu dan secara jangka panjang, kan itu yang saya dapat ketika dapat penyuluhan asuransi. Ini adalah perlindungan jangka panjang untuk ke depan, bahkan sampai usianya hampir boleh dikatakan more than 90 years kan gitu. Jadi pesan saya, ketika kita mencintai, kita hidup untuk cinta kan, tapi saya katakan ya oleh sebab itu harus kita balik, mari kita cintailah hidup kita. Hidup kita ini adalah hidup keluarga kita, hidup anak kita, hidup the future kita. Jadi menurut saya jangan lupa untuk menata kehidupan Anda semuanya. Ya salah satu yang ditawarkan itu adalah insurance produk yang begitu bermacam-macam yang bisa diberikan di situ. Karena saya tahu kan kita bertuhan semua tidak tergantung Tuhan. Cuman Tuhan mengatakan apa? Udah saya tunjuk loh usaha-usaha lain untuk bisa kamu datangi. Ya pakai itu dengan benar. Karena dengan cara itulah pertolongan saya akan datang. Kira-kira itu menurut saya. Jadi life is love, so you have to love your life. Wow, ini wisdom banget ya dari Pak Edaris ya. Life is love. Waktu kita bikin tema ini nggak kepikir bahwa ternyata juga ya love your life ya. Bagaimana waktu kita memang masih diberikan kesempatan, maka ya cintailah hidup gitu kan ya. Dan memang banyak aspek dalam kehidupan kita, misalnya keluarga yang kita harus sayangi, kemudian juga aspek mungkin pekerjaan kita ya kan, tapi aspek finansial kita juga jangan lupa ya untuk kita juga tata dalam semuanya. Terlebih dalam masa pandemi ini memang kita jadinya lebih aware terhadap misalnya healthy lifestyle dan sebagainya. Oke, terima kasih banget buat Rika dan juga untuk Pak Edaris yang sudah memberikan sharingnya pada hari ini.